goblok Ulang, ulang. ulang, ulang, ulang. Ah, ulang ah. Anjing ulang goblok. Ini bukan yang sudah itu. Dari awal nih. Dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, Bapak Insinyur Yogi Yogaswara, MT selaku dosen pengampu Rekayasa Sistem Logistik. Perkenalkan, kita dari kelompok Peran Teknologi Informasi dalam meningkatkan efisiensi logistik terintegrasi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Prima Ramadan dengan NRP 233010076. Perkenalkan nama saya Aldi Nur Yasin dengan NPM 233010015. Perkenalkan nama saya Muhammad Barasyadewa dengan NPM 2330131. Kenalkan, nama saya Muhammad Nurban dengan NPM 2330159. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana Nur Rasyid dengan NRP 2330-103. Untuk pembahasannya langsung saja. Di sini menjelaskan latar belakang tuntunan efisiensi dalam rantai pasok modern mengharuskan perusahaan mengintegrasikan seluruh alur distribusi mulai dari pengadaan hingga penerimaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, laporan ini mengusulkan integrasi di tiga pendekatan utama di digitalisasi sistem manajemen rantai pasok sebagai basis data real time seperti sistem finisi, optimalisasi rute berbasis PRT untuk efisiensi armada serta simulasi Monte Carlo sebagai alat pendukung keputusan untuk memilih skenario terbaik di antara ribuan kemungkinan sinergi. Ketiga, metode ini diharapkan mampu membentuk kerangka rekayasa logistik yang terpadu, responsif, dan akurat. Oke, selanjutnya adalah perumusan masalah. Dan berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan oleh saudara Aldi barusan, untuk poin pertamanya itu bagaimana teknologi informasi melalui sistem manajemen rantai pasokan dan perangkat lunak analitik dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem logistik yang terintegrasi. Dan untuk poin kedua yaitu bagaimana penerapan aplikasi Vehicle Route Problem atau VRP yang dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo dapat mengoptimalkan perancangan rute distribusi dan penentuan lokasi gudang yang optimal. Nah, untuk pemecahan masalah tersendiri ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui teknologi informasi melalui sistem manajemen rantai pasokan dan perangkat lunak analitik. Nah, jadi di sini kita membuat aplikasi berbasis AI yang kita buat sendiri untuk menentukan itu apakah lokasi yang kita gunakan itu yang akan dilalui oleh moda kita atau transportasi yang sedang kita teliti itu sudah optimal atau belum. Nah, untuk menentukan itu juga kita kita memerlukan rumus atau perhitungan simulasi yang eh, diperlukan yaitu untuk mengetahui penerapan aplikasi PRP yang dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo. Jadi diharapkan untuk Monte Carlo ini dapat memberikan solusi atau jawaban yang dimana rute yang ditentukan itu sudah optimal sesuai dengan kapasitas, kebutuhan dan juga biaya operasi. Nah, berdasarkan rumusan yang dijelaskan dan tujuannya itu dibuatlah metode penelitian. Nah, yang pertama itu eh, menggunakan supply chain management berbasis teknologi informasi. Nah, yang artinya kita tuh menggunakan supply chain itu menggunakan teknologi. Nah, yang digunakan itu pertama mengumpulkan data operasional. Yang kedua itu kita menghubungkan koordinasi antar pihak atau armadanya gitu dari pelanggan ke pelanggan. Nah, yang ketiga itu pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu menggunakan TRP kapasitas. Yang artinya yang harus diketahui yaitu yang pertama itu jarak tempuh, yang kedua kapasitasnya berapa dan pelanggannya ada berapa gitu. Nanti dikumpulkan untuk dapat menggunakan simulasi kebutuhan. Dan yang ketiga itu menggunakan simulasi perhitungan Monte Carlo-nya. Yang pertama itu menentukan lokasi gudangnya, terus yang kedua itu menentukan kombinasi rute distribusi yang mana yang paling baik dan harganya yang paling minimum gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut yang pada pengumpulan data. Di pertama itu ada ID pelanggan. Jadi pelanggan itu disingkatkan jadi P1, pelanggan pertama. Nah, di sana itu ada terdapat koordinat. Koordinat X namanya itu tempat tujuan dari tujuan lokasi dengan koordinat 10 sampai 20 dengan permintaan sebanyak 20. Nah, di sana terdapat di zona barat laut dan sekian. Oke, setelah pengumpulan data tersebut, dapatlah analisis dari hasil VRP aplikasi yang dibuat ini dengan menggunakan Imperial. Jadi ada tiga armada di sini dengan memiliki kapasitas maksimal 100 unit masing-masing. Untuk armada pertama,
Itu rutenya mulai dari gudang, pelanggan 1, pelanggan 2, pelanggan 3, dan balik lagi ke gudang. Dengan total muatan 65 unit. Sehingga utilisasi yang dipakai 65% dari 100. Terus armada kedua dari gudang ke pelanggan 4, pelanggan 5, pelanggan 6, dan balik lagi ke gudang dengan muatannya 80 unit. Armada 3 dari gudang, pelanggan 7, pelanggan 8, pelanggan 9, dan pelanggan 10 balik lagi ke gudang dengan muatannya 90 unit. Dan ini merupakan hasil gambar dari PRP yang dibuat di sebelah kanan. Itu merupakan ada gudang pusat dan memiliki not dari masing-masing pelanggan itu saling terhubung gitu ya sebagai rute kunjungan dari armada. Lanjut, ada terdapat evaluasi rute. Dan di sini kita melakukan berdasarkan simulasi dan hasil optimalisasi mode Vehicle Routing Problem atau VRP yang dijalankan dengan sistem route optima. Total jarak perjalanan itu seluruh armada itu sebanyak 224.471,65 km dengan pengeluaran 122.358.250 perak dengan berlandaskan biaya operasional seharga 5.000 perak per kilometer. Nah, di sini terdapat gambaran dari penggunaan aplikasi VRP menggunakan software Gemini. Oke, baik. Untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan analisis yang diperoleh dari sistem ASEAN tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebelumnya transportasi tanpa menggunakan simulasi Monte Carlo masih bersifat acak tanpa memperhatikan jarak dan biaya. Nah, jadi bagaimana aplikasi atau teknologi itu bisa membuat atau memperbaiki semua itu dengan cara pertama kita membuat aplikasinya, setelah itu kita memasukkan untuk simulasinya itu seperti kayak gimana, data-data atau pengumpulan seperti tadi, pelanggan, terus terus koordinat dan semacamnya itu dimasukkan dari laporan tersebut, terus dimasukkan lagi ke aplikasi. Nah, di aplikasi tersebut kita juga menggunakan yang namanya simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo itu untuk menentukan itu rute yang paling optimal, yang paling bagus dilalui oleh penggunaan transportasi ini, yang yaitu pinisi, kapal pinisi. Nah, jadi kapal itu tadi bisa dilihat dari hasil running atau hasil aplikasinya itu menunjukkan bahwa depot menuju ke pelanggan 1, menuju pelanggan 2, menuju pelanggan 3, terus kembali lagi untuk apa? Kembali lagi itu untuk melakukan pengisian, yang dimana kapasitas awal yang bisa diambil oleh kapal pinisi itu ada 100. Terus yang disalurkan itu sesuai permintaan itu terdapat tadi beberapa permintaan. Jadi bisanya itu hanya untuk ketiga tempat itu. Setelah tiga tempat itu selesai, akhirnya kembali lagi. Nah, dari depo tersebut berlanjutlah ke pelanggan 4 dan seterusnya. Dan juga bila kapasitas sudah habis, kembali lagi ke depot awal. Nah, itu merupakan hasil hasil running atau hasil penggunaan aplikasi yang menunjukkan kalau semisal pergerakan paling optimal, hemat biaya, tepat sasaran, dan juga tepat kapasitas itu seperti seperti itu merupakan dari hasil running aplikasi PRP menggunakan simulasi Monte Carlo. Sarang, 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 sarang. Baiklah. Sarang. Oh, kali ini. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, menerapkan sistem informasi yang mampu mencatat dan menganalisis alur distribusi secara real time, serta memperkuat integrasi antar sistem agar operasional tidak terhambat saat terjadi gangguan. Yang kedua, menggunakan data pelanggan yang akurat dan selalu diperbarui untuk perencanaan rute serta meningkatkan jumlah iterasi simulasi pada kasus yang kompleks demi hasil yang mendekati optimal. Yang terakhir, memberikan pelatihan teknis berkala bagi staf untuk meminimalkan kesalahan input atau human error dan menjaga kualitas data yang dihasilkan. Mau mati, mau mati, mau mati. Eh, Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, record. Bisa